warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita masih bersama dengan Resti Anantika dan saya Farda Rizka Tami. Di video kali ini kita mau ngomongin masalah bagaimana sih caranya kalian bisa mendapatkan akte kelahiran dan akta kematian di era pandemi. Apa lagi? Di video kali ini kita mau ngomongin bagaimana caranya kita mendapatkan akte kelahiran dan akte kematian. Jadi yang pertama, kenapa sih kita perlu ngomongin ini? ya karena penting, nanti biar nggak bolak-balik dari rumah ke kantor desa, nanti ke kantor dinas, kurang apa balik lagi, kan repot. Nah, jadi caranya kalian itu kalau misalnya mau mengurus yang berhubungan dengan kependudukan, itu kalian tuh harus minta pengantar dari RT RW setempat, kemudian kalian ke dukuh, baru kemudian kalian itu bisa ngurus ke kelurahan atau kecamatan. Nah, jadi lebih kurang seperti ini. Ini adalah pengantar dari dusun setempat. Kalau di tempat kita itu adanya itu RT, kemudian dukuh. Kalau di tempat lain mungkin ada RW. Kalau di tempat kita kebetulan nggak ada. Terus kalian bisa langsung bawa surat ini ke kelurahan, gitu. Jangan lupa bawa data diri ya. Kemudian kalian juga harus membawa data diri kalian sebagai pelapor. Oke. Nah, itu adalah intro untuk sebelum kalian itu bisa ke kelurahan, apa sih yang perlu kalian butuhkan. Nah, kemudian untuk kepengurusan akte kelahiran yang harus kalian siapkan yaitu yang pertama, biodata bayi. Nah, terus kalian harus bawa fotokopi KTP karena kalian itu sebagai pelapor. Misal kalian orang tuanya, ya udah bawa fotokopi aja. Terus kalian butuh fotokopi KK, terus butuh fotokopi buku nikah, fotokopi KTP saksi 2 orang. Lihat, 2. Kemudian tadi aku udah ngomongin fotokopi KTP orang tua apa belum ya? Jadi yang kalian butuhkan di biodata bayi itu, yang biasanya kalian bisa sih langsung dapat dari rumah sakit atau bidan, itu biasanya langsung dikasih. Nah, informasi yang dibutuhkan tuh apa aja sebenarnya? Yang pertama, nama lengkap bayi, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, waktu kelahiran, berat bayi, panjang bayi, jenis kelamin, dan siapa sih penolong kelahirannya, apakah dokter atau bidan atau perawat gitu. Kalau lahirnya di rumah gimana? Kalau lahir di rumah ya kan masa nggak ada langsung dibawa ke mana gitu. Udah nggak ada yang lahir. Nah, sepertinya sekarang udah nggak ada juga yang lahirannya di rumah. Pasti langsung auto bawa ke entah itu puskesmas atau bidan atau ya mentok rumah sakit lah. Tuh. Kemudian apa lagi Mbak? Oh ya, untuk nama bayi harus tepat. Jadi nama yang disiapkan yang mau dilaporkan ke kelurahan itu harus tepat. Jadi minta persetujuan suami atau istri, pokoknya sepakat dulu namanya ini. Soalnya nama tersebut itu akan dipakai di akta lahir anak dan dipakai selamanya. Jadi kalau sampai ada perubahan ya nggak apa-apa berubah, tapi urusannya ribet, terus bayar satu huruf dan mengganti satu huruf dengan sampai 5 huruf itu harganya sama, sekitar 500.000. Jadi satu huruf 500. Kalian harus ke pengadilan untuk ngurus itu. Jadi lebih baik dari awal sepakat dulu namanya siapa, baru dilaporkan ke kelurahan gitu. Ada lagi? Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau kalian bingung gimana caranya, nah bisa langsung komen-komen di bawah. Terus yang tadi kan Mbak Farida bilangnya
di masa pandemi. Memangnya kalau yang tidak pas masa pandemi atau biasanya gimana, terus pas masa pandemi itu gimana? Kok ini perlu ngomong ya? Udah. Oh, udah ya? Lupa sih. Jadi kalau ketika sebelum pandemi ini nih, kalian itu kan setelah ngurus ke kelurahan, kalian mendapatkan berkah itu kalian harus bawa ke kecamatan, terus kalian baru ke Disduk Capil setempat. Nah, kalau ketika pandemi ini, setelah kalian dapat berkah dari kelurahan, kalian bisa langsung ngurus secara online. Jadi kalian ngurus mandiri semuanya. Gitu, kalian bisa kalian bisa download aplikasi dari Play Store yang bernama Dukcapil Smart. Kebetulan kita ada di Bantul nih, Bantul. Nah, Bantul itu punya Smart Capil. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kurang lengkap nanti aku tampilin juga gambar lengkapnya kayak apa. Gitu. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin syarat-syarat yang kalian butuhkan untuk mengurus akte kematian. Silakan Mbak Resti Ayu Anantika. Oke, saya sambil baca ya. Jadi syarat-syarat kematian itu ada beberapa. Yang pertama, siapkan fotokopi KTP pelapor. Jadi yang datang siapa, yang melaporkan siapa. Terus fotokopi saksi 2 orang. Fotokopi KTP saksi 2 orang. Kemudian fotokopi KK yang di dalamnya ada nama almarhum atau almarhumah ya. Terus fotokopi KTP jenazah. Nah, untuk informasi yang lain yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kematian yaitu NIK jenazah, nama jenazah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, tanggal dan tempat kematian. Nah, ini penting. Tanggal dan tempat kematian dan tahun itu harus benar. Kemudian sebab kematian. Sudah, itu aja. Nah, jadi kalau waktu kematiannya itu antara sehari sampai 3 hari, itu kalau di kelurahan kita itu ada yang namanya program simpatik. Jadi masih bisa diuruskan oleh petugas kelurahan. Tapi kalau sudah lebih jauh dari itu, kalian harus ngurus sendiri, dan ngurusnya itu juga online ya. Online. Nah, online. Jadi semuanya online sampai akhirnya kalian dapat berkas untuk ngeprint sendiri, gitu. Ya. Nah, sama seperti yang akta kelahiran tadi. Jadi kalian itu pokoknya harus menyiapkan NIK, terus email aktif yang bisa kalian masukkan ke aplikasi tersebut. Terus nanti kalian dapat balasan dari dinas terkait. Kalian bisa ngurus itu, tinggal ngeprint sendiri gitu loh. Kalian dapat email terus kalian ngeprint sendiri. Aplikasinya gitu. sama ya. Aplikasinya sama. Yang untuk ngurus akta kelahiran dan kematian sama. Jadi namanya masih yang tadi, aplikasinya sama itu. Terus satu lagi, aplikasi tersebut berdasarkan KK ya. Jadi satu HP itu dipakai untuk satu KK gitu. Jadi nanti kalau dipakai untuk pelaporan tetangganya atau untuk kakak anggota keluarga yang lain, misalnya satu rumah itu ada 2 kakak, 3 kakak, nggak bisa pakai HP yang sama, harus smartphone yang lain. Karena itu aplikasinya mencatat MIUI HP kalian. Apa? MIUI apa ya? Ini. MIUI. Iya gitu. Mencatat apa sih kode HP, kan masing-masing HP beda-beda ya. Email. Email. Ya maklum, anak somai. Email. Jadi segitu aja cuap-cuap kita. Nanti kalau kalian ada bingung, kalian ada pertanyaan, kalian kurang jelas atau apa, kayak Bu Guru, kalian tinggal komen aja di bawah. Hai. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa klik subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe, karena dukungan kalian sangat-sangat membuat saya bersemangat untuk lebih menginspirasi dan membagikan informasi kepada kalian. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.